Hai Kontaners, balik lagi di Auto Insight sama aku Ivan Karahmana. Nah, di samping aku nih udah ada mobil terbarunya Toyota, yaitu Toyota New Veloz Hybrid EV yang baru di launching hari ini tanggal 21 November 2025 di pameran otomotif GJAW atau Gaikindo Jakarta Auto Week. Nah, gimana kelengkapan dari mobil ini? Yuk kita kepoin. Nah, Kontaners, ini dia tampak depan dari mobil Toyota New Veloz-nya Hybrid EV ya. Di sini grillnya, aksennya tuh ada T gini. Depannya ada emblem Toyota. Kemudian bumpernya ini kesannya kayak makin keker, makin macho gitu ya. Nah, untuk headlampnya ini kelihatan lebih smooth ya. Terus di bawah headlamp juga ada fog lamp. Nah, emang Toyota belum mengumumkan spesifikasi lebih detailnya lagi terkait mobil yang baru diluncurkan ini. Tapi yang sudah aku ketahui, mobil ini memiliki mesin 1500 cc. Nah, kita lihat tampak sampingnya yuk. Nah, Kontaners, ini untuk varian tertingginya dari Toyota New Veloz, jadi dia sudah memiliki cover fender dan sudah ada side skirtnya juga. Nah, ini untuk velgnya juga warnanya black piano dan keempat remnya sudah disc brake. Untuk spionnya sudah dilengkapi juga dengan kamera. Nah, di mobil ini juga sudah ada roof railnya. Ini bisa terlihat ya, roof railnya itu slim, nggak begitu mencolok, tapi cukup kokoh. Jadi mobil ini itu melengkapi jajaran mobil hybridnya Toyota. Nah, mobil ini itu memang ada beberapa varian, cuma Toyota belum mengumumkan secara resmi apa saja variannya dan berapa harganya. Cuma yang pasti ada Toyota New Veloz yang harganya terjangkau di sana. Itu di kisaran 299 juta per Desember 2025. Untuk mobil ini memang belum diumumkan lagi ya harganya berapa. Cuma memang sudah pasti ini mobil yang paling tinggi. Oke, Kontaners, kita next ke belakang. Nah, Kontaners, ini dia tampak belakang dari mobil ini. Di atas nih udah ada shark fin antena, udah ada spoilernya juga meskipun nggak terlalu mencolok gitu ya. Nah, di sini ada untuk air wipernya, ada high stop lamp, ada rear defoggernya juga, ini wipernya. Sini masih ada emblem Toyota dan ini garis membentang ya untuk lampu belakangnya. Di bawah emblem Veloz ini terlihat ada kamera. Ada kamera, ada tulisan juga ya ini untuk HIV. Kemudian ini ada sensor, 1, 2, hanya 2 sensornya. Dan di bawah sini desain bumpernya tuh, aksen bumpernya menambah kesan mobil ini jadi lebih sporty gitu ya. Nah, di mobil ini juga sudah ada Toyota Safety Sense atau semacam ADAS-nya Toyota lah. Tapi TSS tersebut hanya ada di varian tertingginya.
Yuk kita lihat bagian dalam. Nah, kontainer ini dia interior untuk mobil ini ya. Ini dari door trimnya sendiri di bagian atas memang masih keras. Di sini juga masih keras, belum ada empuk-empuknya. Bagian depan pun sama, ini belum ada empuk-empuknya. Tapi masih ada kesan-kesan aksen garis-garisnya seperti ini nih. Terus di sini masih ada button untuk kaca. Nah, ini setirnya udah ada empuk-empuknya lah. Dan setirnya ini udah tilt dan teleskopik. Tapi memang nggak begitu panjang gitu loh. Terus di sini layar MID dan layar entertainment terpisah. Untuk spesifikasi besaran layarnya juga belum ada. Tapi menurut aku ya ini cukup lah, dan ini belum nyala juga ya karena memang baru banget diluncurin nih kontainer. Sini hazardnya, ini untuk temperature, ini untuk kipas AC-nya. Nah, ini untuk AC juga, tapi ini untuk auto gitu. Nah, ini untuk nyalain mobilnya bisa diklik sekarang dari sini. Terus plus transmisi, kemudian udah ada auto hold dan parkirnya juga sudah elektrik. Tuh, di sini wireless charging juga. Dan di belakang wireless charging ini ada storage, tapi namun nggak begitu besar ya. Ini cukup kecil lah. Ini joknya perpaduan antara sintetis dan material yang empuk-empuk lah gitu. Nah, kontainer untuk headroomnya ini ya cukup oke lah ya. Ini tinggiku 165 cm, headroomnya masih tersisa segini. Ke setir tadi terlewat. Di sini masih menyisakan banyak button di setir di sebelah kanan emblem ini untuk pengaturan cruise controlnya ada di sini gitu. Untuk volume ada di sebelah sini. Untuk kemudian di sebelah kanan ini untuk pengaturan lampunya. Terus di sini untuk wiper, semnya juga di sebelah kanan ya. Nah, untuk sun visor-nya di sini masih kosong ya, belum ada kacanya ternyata loh. Ternyata kacanya cuma ada di penumpang, tapi belum bisa dibuka. Yang jelas yang di sini nggak ada kacanya. Nah, ini untuk pengaturan lampunya, simple banget ya. Hanya bisa kanan kiri seperti ini. Nah, kontainer nih, setelah semuanya keras ya, keras nih, nemu juga nih akhirnya yang empuk-empuk di sini dan ada emblem Velosnya juga. Coba kita buka. Dia belum soft opening ya. Di sini masih ada untuk storage kecil sekali dan ada untuk ngecas Type C dan Type A. Oke, kita next ke belakang. Nah, ini dia kontainer kondisi duduk di Toyota New Veloz EV ini ya. Secara bisa dilihat legroomnya juga masih sangat oke, headroomnya juga masih sangat oke, dan kenyamanannya juga masih sama ya, masih empuk juga duduk di belakang ini. Ini untuk 3 orang bisa karena ada 3 seat belt dan 3 headrest di sini. Nah, di sini ada storage juga untuk naruh barang. Di bawah juga masih ada, sama sebelah kiri juga. Kemudian di sini untuk naruh ini cup holder sedikit satu. Kemudian untuk ngecharge juga ada di sini. Tuh. Nah, kontainer aku mau coba duduk di belakang, tapi aku majuin dulu nih bangkunya. Sini.
Ouch. Ini tadi bangku tengah udah aku majuin. Duduk di belakang dengan tinggi 165 cm. Kakiku juga cukup panjang. Ini terlihat tidak menyisakan legroom sih. Headroomnya juga memang masih ada, tapi legroomnya cukup sempit ya untuk di aku. Sekarang aku pengen coba ngatur posisi duduknya di belakang, ditarik ini. Terus untuk headrestnya tinggal di atasin, disesuaikan sama postur tubuh kalian gitu. Tapi kalau sudah begini sih legroomnya jadi lebih lega dan duduknya jadi lebih nyaman dibandingkan tegak seperti tadi. Nah, kontainer tadi kan aku belum sempat ngeliatin bagasinya. Yuk kita lihat bagasinya. Nah, dia udah soft opening juga ya. Ini dia bagasi belakangnya. Ini memang nggak begitu luas, tapi cukup untuk naro storage lah. Naro tas-tas, ini juga cukup. Ini kalau dilipat ternyata dia jadi rata dan jadi lebih clean ya, dan enak dilihatnya gitu. Jadi lebih lega juga kalau misalkan kalian mau naro bagasi di sini. Nah, kontainer kita belum melihat mesinnya, jadi yuk kita lihat. Coba ini di sini. Nah, kontainer sini untuk mesin ice-nya. Nah, sebelah kanan ini untuk komponen kelistrikannya. Jadi kita tutup. Wah. Nah, kontainer itu dia review singkat dari Toyota New Veloz Hybrid EV. Jadi gimana nih menurut kalian? Apakah ada yang tertarik sama mobil ini? Komen-komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk terus pantengin Auto Insight di Koton TV. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye! Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.